Selamat malam, perkenalkan saya Dina Afiana. Usia saya adalah sebenarnya dari performa ibu sendiri itu bergaya seperti apa sih? Maksudnya karakteristiknya, entah sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai seorang seniman, atau mungkin seorang dosen, atau mungkin seorang yang sibuk dengan kesibukan seperti halnya ya ibu PKK atau UMKM. Belum memperkenalkan. Nama saya Dina Afiana. Saat ini saya aktif sebagai instruktur editing video aliansi dengan perusahaan KineMaster Corporation secara internasional ya. Jadi aplikasi editing video. Juga saya sebenarnya saat ini saya juga ngajar secara online, apalagi di masa pandemi ini, mengajar editing juga, mengajar juga desain secara sederhana untuk para UMKM, untuk flyer dari Canva. Jadi itu aja kegiatan saya, dan juga saya aktif juga di salah satu komunitas saya, yaitu Pertiwi Indonesia, terutama dalam hal sebulan sekali mengadakan pengajian kita online juga. Di sana saya juga sebagai administrasi dalam persiapan pengajian online yang diadakan sebulan depan. Itu kalau saya lihat, saya dengar bahwa ibu adalah salah satu yang berkecimpung di dalam kampas ya. Kalau tadi ibu bilang komunitas Pertiwi Indonesia. Di Indonesia namanya Enggak. Maksudnya kalau salah saya sebagai pengajar, sebenarnya pengajar digital. Oke, ini pengajar digital dengan umur saya sendiri. Saya mengajar teman-teman saya. Mereka itu biasanya kadang-kadang untuk membuat flyer atau edit video itu, terutama untuk mempromosikan ke dalam YouTube. Kan zaman sekarang adalah zaman video ya, untuk mempromosikan. Nah, saya mengajarkan dengan cara sederhana. Nah, saat ini saya benar-benar seorang istilahnya pengajar, mentor atau instruktur ya, instruktur untuk mengajar. Jadi ada dua yang saya ajar, editing video sama desain dari aplikasi Canva gitu. Canva. Bukan namanya aplikasi KineMaster di HP, ternyata mudah gitu, dan banyak ide-ide yang bisa kita keluarkan yang kadang-kadang hasilnya seperti kayak profesional gitu, tidak kalah dengan anak muda. Itu dari keinginan ibu sendiri? Kalau saya sebenarnya saya kerja di sebagai sekretaris direksi di salah satu perusahaan multinasional company yang di bidang makanan minuman, di food. Tapi di situ ada sih beberapa yang pernah saya kerjakan juga, yang biasanya saya kerjakan melalui PowerPoint gitu. Jadi misalnya pernah saya bikin desain kayak pengumuman acara di kantor aja gitu, atau kalau nggak bikin video buat acara kita, misalnya ada kegiatan di kantor sendiri gitu, ekskul gitu. Nah itu saya pernah tuangkan gitu di hasilnya. Atau enggak saya senang bikin kartu ucapan gitu ya buat teman-teman. Nah itu ya sebenarnya udah tersalur dari dulu gitu. Nah akhirnya pas saya mengambil cuti early retirement atau apa namanya bahasa Indonesia, cuti awal ya, dari tanggal bukan waktunya cuti gitu saya ambil. Itu saya ternyata larian saya memang arahnya tuh ke arah digital. Memang saya lebih senang di dunia digital komputer gitu loh. Saya memang bagi saya komputer di dalam dunia maya itu ada sesuatu yang bisa berguna buat kita gitu. Jadi yang pas saya cari entah di mana, pas dari mentor saya Mas Diki tiba-tiba
mengajak untuk menjadi instruktur KineMaster, mau nggak jadi instruktur. Nah disitulah saya langsung join dengan beliau, dan disitu ada keberanian saya untuk bisa mengajar gitu. Ya alhamdulillah saat ini yang pernah mengikuti saya sudah lebih dari 100 peserta. Terus apa sih yang Ibu harapkan dari Kinema yang kemarin itu Belajar untuk pengembangan? untuk para UMKM sih saya mengharapkan mereka bisa mengerjakan sendiri apa yang mereka inginkan. Nah, itu tujuannya. Saya pengennya mereka yang tadinya tidak bisa. Terus yang kedua, kalau saya melihat dari peserta saya juga ada sebagian bukan UMKM saja ya, tapi dari ibu-ibu juga, ibu yang di atas istilahnya golden age-nya, itu sebenarnya tujuannya adalah supaya sebenarnya hanya ingin mereka bisa di saat mereka bisa mengumpulkan momen-momen yang penting, baik itu untuk acaranya para ibu-ibu mungkin punya komunitas atau mereka berkumpul dengan keluarga gitu ya, mereka bisa menuangkannya yang menarik dimasukkan ke dalam medsos. Itu kebanyakan sih peserta saya itu ya gitu, kebanyakan itu. Mungkin ada dari 30% ada yang menurut saya memang dari perusahaan, ada beberapa dari perusahaan ya tujuannya memang untuk kegiatan di dalam kantor sendiri gitu. Itu berapa persentase sih yang mereka hasilkan dari hasil pendidikan mereka ini di luar itu semua? Apakah mereka akan membuat satu yang namanya brand sendiri, atau mungkin dia pengen mencetuskan apa yang memang belum ada mereka cetuskan, dan itu sudah ada nggak sih peluang buat mereka sendiri untuk bisa berkiprah lebih luas lagi? Saya ada sebagian yang ke saya terus akhirnya kiprahnya seperti saya juga sih, pengen mengajar. Udah ada beberapa dari peserta saya akhirnya dari daerah. Peserta saya bukan hanya Jabodetabek ya, tapi ada yang dari Jawa, dari di luar Jawa Barat. Itu udah ada yang akhirnya mereka mengajar. Ada yang tujuannya mereka juga akhirnya berkiprah karena bidangnya mereka dalam hal apa sih istilahnya, kalau kita sebagai pariwisata mengantar turis, nah kan biasanya untuk video untuk edukasi bisa masuk ke medsos. Saya tujuannya kebanyakan sih rata-rata mereka dari unit usaha mereka, karena kan pengen menampilkan usaha mereka yang begitu menarik ke dalam medsos. Itu sebenarnya tujuannya itu aja sih. Ada nggak sih hasil olahan itu Bu terhadap anak ibu sendiri atau terhadap ibu sendiri dari hasil benefit mereka yang mereka terima dari hasil olahan mereka, sehingga benefit mereka itu bisa menunjang atas kehidupan kesejahteraan mereka sendiri? Sebenarnya saya sih untuk saat ini mayoritasnya sih sebenarnya mereka sebenarnya orang mampu ya. Cuma hal ini adalah sebuah keinginan mereka untuk membuka bagaimana kegiatan yang lain tapi mereka yang bisa buka. Ya, salah satunya yang kebantu itu yang saya lihat itu adalah mereka tuh bikin acara kegiatan, terus di mana hasil videonya mereka langsung masukkan ke dalam misalnya YouTube, terus yang mengeditkan itu kan dari hasil mereka belajar dari saya. Itu aja yang tuh mereka selalu gitu. Untuk next depannya itu ada nggak sih harapan dan kesan Ibu ini bisa menjadikan giat Ibu ini dikenal sama pihak pemerintah seperti itu? Harapannya ya sampai ke situ sih. Satu kebijakan yang mungkin nanti semua anak didiknya mungkin akan nanti next ke depan bisa saya setarakan dengan mereka yang sebenarnya saya adalah salah satu dari sekian beberapa instruktur KineMaster. Mereka pasti motivasi punya beda-beda masing-masing. Tapi kalau saya sebenarnya saya lebih contohnya melihatnya bukan melihat ke generasi muda, karena yang muda itu udah tahu pasti mereka ada ya kan. Saya kan sering melihat juga ya di beberapa medsos kayak YouTube,
banyak generasi muda yang bisa mengajar. Tapi yang saya sampai ke depan itu hanya saya tuh tujuannya saya untuk teman-teman yang istilahnya persiapan pensiun. Nah itu ya, persiapan pensiun ataupun yang istilahnya tiba-tiba keluar dari kantor, terus gimana saya ingin mengajak mereka, ayo kita harus mengenal dunia digital itu sangat bermanfaat untuk kalian punya usaha itu maksudnya maksud saya itu targetnya ke situ, dan target yang untuk dan kedua yang maksudnya saya yang ibu-ibu yang seumuran saya yang golden age ya, saya bilang saya ingin menunjukkan kita itu bisa loh istilahnya dunia digital ini, walaupun mau desain bikin kartu ini bukan hanya dikuasai yang muda, yang tua pun kita bisa mengerjakan gitu. Dalam usia sampai ke berapa berapa nih Ibu sampai Allah mencabut nyawa saya. Ada batas yang ini saya juga ingin menunjukkan ke teman-teman yang di usia golden age ya, istilahnya gini, kita berusaha menghindarkan, kita juga mengajarkan teman-teman yang di usia golden age adalah kita menghindar yang namanya usia tua itu yang namanya kelupaan, apa istilah yang ya kepikunan itu ya, itu yang maksudnya kita hindari dengan kita banyak belajar, kita melihat, kita langsung kan otak kanan otak kiri kan itu kan kita harus menjadikan satu ya, dengan belajar edit ataupun desain itu kan ada sebelahnya ada seni, sebelahnya lagi ada pikiran kita untuk menghasilkan duit, nah kan itu bisa jadi satu kombinasi menghilangkan kepikunan itu sebenarnya untuk yang old age tujuannya juga ke situ dari saya. Jadi saya tuh mau ngajak terus supaya menghindari kepikunan, karena saya juga menemukan mendapatkan salah satu peserta saya yang paling tua itu umur usianya 78 tahun, tapi dia punya semangat yang tinggi untuk bisa belajar. Jadi udah itu pun waktu dia hasilnya bisa menjadi video yang bagus yang sederhana aja, bagi saya itu saya sangat bangga gitu ya. Ya itu nilai tersendiri, gue bangga karena sama aja seperti layaknya saya juga mengajar anak TK, terus bisa bikin editing video gitu. Jadi dari yang tadinya dia nggak bisa buka, dia nggak bisa tahu apa itu editing, dia bisa. Itu sih sebenarnya tujuannya menghindari kepikunan. Kalau mau tanya sampai umur berapa, saya bilang sampai Allah ya. Bisa mengekspresikan kepada masyarakat banyak. Iya, itu aja. Saya mendukung aja. Tapi memang terima kasih banyak Bu atas waktu dan kunjungan. Terima kasih. Sehingga Ibu bisa berkolaborasi dan menyampaikan tentang etikat dan kemauan Ibu sehingga bisa diberikan manfaat terhadap orang lain. Terima kasih banyak atas waktu dan terima kasih. Terima kasih.